Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa setia Malang, tepatnya pada Prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Semoga sehat selalu dan dapat mengikuti perkuliahan pada semester 2 kali ini bisa berjalan dengan lancar hingga sampai akhir. Saya harap tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga prokes ya, karena pada saat ini wabah atau pandemi masih belum usai. Jadi mohon benar-benar untuk menerapkan protokol kesehatan sangat dengan hati-hati. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah. Kalian dapat memanggil saya Bu Hafsah. Saya merupakan dosen Teknologi Informasi Kesehatan di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, kalian selama 1 semester ini akan mempelajari semua ilmu yang saya ajarkan. Kalian juga dapat kontak saya apabila ada kepentingan. Nah, ini kontaknya. Bisa di email siti.haf@gmail.com. Dan jangan lupa ya, semua tentang materi online di semester 2 ini akan saya upload di YouTube tutorial ya, sehingga kalian dapat mengakses YouTube-nya. Silakan kunjungi channel Setia Malang Lab IT. Nah, di situ semua tentang aplikasi perangkat lunak di Fasiankes akan kalian temukan. Silakan dipelajari. Nah, kemudian nanti linknya setiap materi itu akan saya berikan di Google Classroom. Nah, kemudian saya saat ini sedang berdinas di RSUD Kanjuran Kabupaten Malang. Nah, di situ kalian akan dapat mempelajari berbagai macam pengetahuan tentang aplikasi perangkat lunak. Nah, kemudian saya akan mengajarkan semua pengalaman saya, sehingga saya harapkan ketika nanti mahasiswa setia Malang sedang PKL di rumah sakit maupun di puskesmas, kalian sudah bisa mempelajari, kemudian menggunakan ya, mengaplikasikan dari semua aplikasi-aplikasi yang ada di rumah sakit dan puskesmas tanpa ada hambatan. Itu harapan saya. Oleh karena itu saya mohon kepada kalian semuanya ya, jangan lupa subscribe, kemudian tekan loncengnya, karena di situ nanti kalian tidak akan pernah ketinggalan satu kali pun dari materi yang saya ajarkan. Nah, kemudian kalian juga dapat menghubungi saya di WA, itu nomornya. Kemudian saya bertinggal di Kepanjen ya, di Kabupaten Malang. Pada tahu kan Kepanjen? Ya, saya juga berasal dari kota Pasuruan. Baik, untuk syarat kelulusan dari mata kuliah ini yaitu kehadiran minimal 80%. Apabila kehadiran kurang dari 80%, maka dipastikan nilai tidak akan bisa diproses atau nilai pasti E ya. Karena kehadiran itu yang paling utama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, sehingga harus benar-benar praktik ya, dari kehadiran terpenuhi. Karena setiap kehadiran itu nanti sangat berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswanya. Kemudian apabila izin sakit ya, wajib menggunakan surat dokter. Kemudian apabila izinnya mendesak ya, itu menggunakan surat tertulis. Tanpa surat, nah itu sudah dipastikan alfa. Apabila kalian melakukan izin yang berkali-kali melebihi dari 80% tadi itu, nah, sehingga misalnya persentase kehadiran kalian hanya 75% atau 70%, maka dipastikan tidak lulus ya. Saya harap diperhatikan betul tentang kehadiran ini, karena ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ketua Setia Malang. Kemudian untuk presentase penilaian ya, persentasenya tugas atau praktikum sangat besar, 40%. Karena saya harap dari praktikum ini kalian nanti dapat mengumpulkan semua laporan praktikum, kemudian setiap melakukan praktikum nilai akan dikumpulkan di QC. Untuk UTS 30% dan untuk UAS 30%. Kemudian setiap pertemuan di lab ya, ada tugas. Tugas dilaksanakan di lab ya. Kemudian penilaian langsung. Jadi penilaian nanti langsung saya upload di GC. Jadi kuliah ini sangat transparan dan semua akan terlihat jelas penilaiannya.
oleh karena itu harap berhati-hati di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sangat penting ketika kalian nanti sudah terjun di rumah sakit dan di puskesmas. Tadi sudah mengetahui tentang kontrak kuliahnya, kemudian materi perkuliahannya. Di sini mahasiswa mengerti dan paham tentang kontrak kuliah. Ya, yang pertama sudah saya sebutkan tadi. Saya harap kalian sudah paham dan mengerti tentang aplikasi perangkat lunak rekam medis di Fasiankes. Nah, kontrak kuliah ini sangat penting untuk kalian pelajari. Kemudian untuk materinya, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang aplikasi perangkat lunak di sarana pelayanan kesehatan. Nanti di sini kalian akan mempelajari tentang jenis-jenis perangkat lunak. Jadi ada beberapa macam dari perangkat lunak. Di situ mulai ada SIHA, SITT, ePinfo, kemudian ada Inasi Bijis, ada SIM RS, kemudian ada SIRS online, SIRS Yankes, kemudian SIRS-nya Dinkes. Nah, ada banyak sekali dari macam-macam atau jenis-jenis perangkat lunak di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti kalian akan mempelajari seputar tentang aplikasi. Dan pada pertemuan pertama nanti juga kalian akan mempelajari yang pertama, yaitu konsep dasar dari perangkat lunak itu tadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mahasiswa diharapkan untuk mengerti, memahami, kemudian dapat menjelaskan tentang perangkat lunak untuk registrasi pasien. Jadi registrasi pasien nanti kita akan belajar registrasi yang ada di rumah sakit dan registrasi yang ada di puskesmas, karena berbeda ya, aplikasi yang ada di rumah sakit dan ada di puskesmas. Mulai dari registrasi online, kemudian registrasi yang manual langsung berhadapan dengan pasien. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Kemudian mahasiswa mengerti dan paham ya, dapat mempelajari atau mengoperasikan ya penggunaan aplikasi. Jadi perangkat lunak telusur berkas. Jadi nanti kita akan belajar tentang telusur berkas rekam medis, yaitu misalnya berkas ada di filing, kemudian berada di mana setelah didistribusikan. Nah, itu juga nantinya akan dipelajari. Dan bagaimana aplikasi yang digunakan, karena setiap rumah sakit memiliki aturan, kemudian memiliki aplikasi yang berbeda-beda. Selanjutnya di materi berikutnya yaitu aplikasi perangkat lunak analisis atau audit rekam medis. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana mengaudit dari rekam medis tadi, ya seputar tentang berkas kelengkapan, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mempelajari tentang reimbursement atau klaim ya. Jadi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas saat mereka melayani pasien itu apabila bekerja sama dengan BPJS atau JKN atau Asabri atau dengan Dinkes, misalnya jam persal, jam kesda. Nah, itu semuanya nanti ada klaimnya, di mana proses klaim tadi juga menggunakan suatu aplikasi. Nah, aplikasi tadi akan dipelajari pada materi ini, yaitu atau aplikasi reimbursement ini. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mengerti, paham, dan dapat mengaplikasikan aplikasi perangkat lunak pelaporan data kesehatan. Nah, pelaporan data kesehatan sama aja, nanti ada di lingkupnya SIM RS dan lingkupnya SIMPUS. Nah, itu harapan yang diinginkan dari mata kuliah ini dapat tercapai. Oleh karena itu, saya mohon kerjasama dari kalian semuanya untuk selalu semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Kemudian jangan lupa kalian harus selalu update ya dari beberapa aplikasi, dan siapkan aplikasinya. Kalian harus memiliki MS Access. Nah, MS Access ini nanti berguna sampai semester 5, karena di Setia Malang nanti akan menunjukkan bagaimana pengoperasiannya Microsoft Access. Dan kemudian kalian juga perlu untuk mendownload Microsoft Visio. Nah, kalau nggak bisa download, kemudian nggak bisa menginstalnya, nah kalian bisa tanya ke teman-teman yang lainnya atau kakak tingkat kalian, atau juga bisa menghubungi ke ada ya beberapa toko-toko IT. Nah, silakan kalian bisa mempelajarinya di sana. Baik ya, di YouTube channel juga banyak ya tutorialnya. Nah, kemudian kalian juga yang paling penting adalah subscribe dari channel
Setia Malang Lab IT, karena di situ informasi akan sangat terupdate bagaimana materi-materi dari perkuliahan satu semester ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kuliahnya nanti lancar sampai akhir. Baik, itu dari saya tentang kontrak kuliah di semester ini. Diperhatikan betul dari kehadirannya. Saya kira cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Mohon dimaafkan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.